Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita jumpa kembali pada pagi hari ini bersama Gereja Mula-Mula. Dimanapun kita berada, mari kita datang pagi hari ini. Biar setiap pertemuan yang kita lakukan, pertemuan yang paling penting untuk menghadap Sang Pencipta yang memelihara hidup kita. Sebelum kita beraktivitas, mari kita belajar bersyukur dan menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan pengasihannya. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena pemeliharaan-Mu. Kami bisa beraktivitas, apapun keadaan kami bersyukur. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Yang senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan. Biar pagi ini bukan sekedar kegiatan rutinitas biasa. Tapi ini menjadi pertemuan penting bagi kami untuk mengangkat segala puji, ucapan syukur kami. Dan firman-Mu pagi ini mengajari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ku naikkan syukurku. Bapa, Engkau sungguh baik.
setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selamanya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil sejenak untuk duduk diam. Kita membawa segala pergumulan keadaan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan segala semua kekhawatiran kita.
apapun keadaan kita. Sebab Dia Allah yang memelihara kita. Dia Allah yang menciptakan kita. Bahkan hari esok pun Dia tahu. Asal kita belajar berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati, kita sampaikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, banyak orang rajin nge-gym, rajin olahraga, ya, berusaha menjaga pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Tujuannya supaya sehat tubuhnya. Tentu saja ini sangat baik dan berguna. Ya. Dan ada pepatah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Nah, ini tetapi ini sebenarnya tidak tepat, saudara. Sebab tubuh yang sehat tidak menjamin jiwanya sehat. Inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur setiap hari kami dihibur dengan firman Tuhan, dikuatkan dari pagi sampai malam hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu ini. Amin. Saudara, tubuh yang sehat tentu saja sangat berguna. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan nyaman, lebih efektif tentunya. Ya. Nah, makanya kita harus menjaga tubuh kita. Nah, tetapi tubuh yang sehat tidak menjamin bahwa jiwa kita pasti sehat. Sebab di rumah sakit jiwa banyak orang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya sakit. Justru yang lebih penting adalah jiwa yang sehat. Tubuh nggak sehat nggak masalah. Kalau sudah diusahakan untuk sehat tapi tetap sakit, misalnya karena faktor usia, kan nggak masalah. Asal jiwanya sehat. Itulah yang dimaksud dengan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu bukan sembuh tubuhnya. Itu sembuh jiwanya, rohnya. Sebab dahulu kamu sesat. Sembuh dari kesesatan, saudara. Ya. Jadi, kalau ungkapan mens sana in corpore sano itu maksudnya baik. Supaya kita menjaga tubuh kita supaya sehat. Sebab dengan tubuh yang sehat kita bisa belajar agar jiwa kita sehat. Ya, nah, jadi meskipun ungkapan ini sangat terkenal dalam dunia pendidikan, di dunia sekuler, tapi ada benarnya juga. Dengan tubuh yang sehat kita bisa belajar firman Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa melayani, ya, sehingga kita pun jiwanya juga menjadi sehat. Ingat, tubuh penting, tapi jiwa lebih penting untuk sehat. Terutama hubungan kita dengan Tuhan kita. Itu yang paling utama, yang paling penting. Ya. Tapi ingat, banyak orang ingin berhubungan dengan Tuhan tapi tidak menjaga tubuhnya. Tidak menjaga kesehatannya. Pikirannya begini, kalau kita melayani Tuhan, otomatis Tuhan akan menjaga kesehatanku. Tidak demikian juga, saudara. Menjaga kesehatan itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita sakit minta kesembuhan, nah, mujizat kesembuhan bagiannya Tuhan. Itu pun kita tidak bisa paksa. Terserah Tuhan. Sebab keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Terkadang kita tidak diizinkan untuk sembuh, supaya kita tetap percaya kepadanya. Jangan percaya kalau hanya selalu disembuhkan. Ya, ingat, dari fenomena-fenomena ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang penting itu bukan tubuh, yang penting jiwanya. Itulah sebabnya kitab suci berkata, Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi kalau ada yang sakit, ada apa, nggak masalah, kata Tuhan. Tapi Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Apanya yang binasa? Jiwa, rohnya pasti. Kalau tubuhnya Tuhan biarkan masuk ke kubur, menjadi debu lagi. Sebab darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Tubuh kita ini gak bakalan masuk surga, saudara. Masuk kubur dan hilang, lenyap. Ya, nanti yang ke surga adalah jiwa dan roh kita, ditambah tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi. Makanya kalau hari ini seseorang fokus untuk mengejar kesehatan tubuhnya, baik. Tapi ingat, ada yang lebih penting. Dengan tubuh yang sehat,
kita harus mencari jiwa yang sehat, roh yang sehat, yaitu yang punya hubungan dengan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 jelas itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kan gitu kan? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mempermuliakan Tuhan dengan apa? Dengan tubuh kita, dengan seluruh hidup kita maksudnya. Bukan dengan mulut saja. Nah, ini hendaknya menyadarkan setiap kita. Rajin nge-gym bagus. Tapi saudara rajin nge-gym jiwa dan roh enggak? Melatih enggak jiwa dan roh kita itu? Dilatih enggak? Sebab apa? Sebab tubuh fisik kita pasti menurun. Seiring berjalannya usia. Tetapi jiwa dan roh kita lah yang harus naik terus. Jadikan hidup kita yang cuma satu kali ini sehat, umur panjang, alat di tangan Tuhan. Menjadi berkat baik di rumah, di kantor, dimanapun. Barulah itu hidup yang berarti. Barulah hidup kita ini jadi alat di tangan Tuhan. Alat pelayanan, sarana melakukan kehendak Tuhan, tempat Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kan begitu. Jadi jangan cuma sehat tubuhnya saja. Ya. Sedangkan kita menjaga tubuh sehat saja butuh usaha, Saudara. Harus istirahatnya cukup, makanannya harus bijak. Bekerja dengan bijak, olahraga, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan jiwa dan roh kita. Dengan apa supaya sehat? Dengan apa supaya jiwa dan roh kita hidup? Tentu saja dengan firman Tuhan dan melakukannya. Tidak ada yang bisa menghidupkan jiwa dan roh selain firman Tuhan dan kebenarannya. Firman kebenaran dan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, jiwa dan roh kita mati, Saudara. Orang yang duniawi, yang tidak punya Tuhan itu pasti mati jiwa dan rohnya. Ia hanya hidup fisiknya saja. Pasti hidupnya juga tidak jadi berkat. Pasti. Ya. Nah, buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Kalau jiwanya binasa. Itu sudah sering diperingatkan oleh firman Tuhan. Mestinya kita semua sudah hafal juga kalimat itu. Ya. Tubuh yang sehat tidak menjamin jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat jauh lebih penting jiwa dan roh kita. Kalau kita kembali kepada yang empunya. Meskipun tubuh kita mau sehat mau tidak masalah. Tetapi kalau tubuh kita sehat, lebih efektif untuk melayani. Kalau tubuh kita sakit malah dilayani. Kan begitu. Percuma tubuhnya sehat juga kalau hidupnya jahat. Jiwa dan rohnya binasa nanti. Ya. Jadi saudara jangan kehilangan arah hidup. Hidup ini banyak masalah. Jangan nambahin masalah. Jaga kesehatan, saudara. Apapun hasilnya, kita akan bersyukur tetap. Dalam kesakitan pun kita tetap bersyukur. Asal ada Tuhan, itu cukup. Sebab Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Yang kuinginkan hanyalah melakukan kehendak Tuhan. Yang kulakukan hanyalah semua bagianku kerja keras, belajar sungguh-sungguh, melakukan kehendak Tuhan, jadi berkat, mendukung pekerjaan Tuhan sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat kebenaran di pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dan kami mau menyambut hari ini dengan semangat yang benar, dengan jiwa dan roh yang benar, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan yang pimpin gereja ini, Tuhan yang lindungi dari tangan-tangan yang jahat. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.